Cause if you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syaifana Nabila dengan NIM 2019-310-610. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fatima Resestri Levante Mariono dengan NIM 2019-310-740. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Selin Cecilia Padosi dengan NIM 2019-310-752 dari kelompok penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hafiz Oktariawan Maulana dengan NIM 2019-310-762. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dwita Andrea Arifianti dengan NIM terakhir 721. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rio Elvonda Indrawan dengan NIM 2019-310368. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu audit. Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Audit tentunya harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Kita juga sudah sering mendengar kata audit atau auditor. Pasti kata pertama yang terlintas di pikiran kita adalah mengenai evaluasi ataupun koreksi. Untuk melakukan audit juga tentu harus ada informasi. Nah, informasi ini umumnya harus dapat diukur seperti contohnya laporan keuangan, berbagai catatan akuntansi, dan bukti transaksi keuangan lainnya. Lalu selanjutnya juga ada kriteria audit. Kriteria audit sendiri adalah standar, ukuran, harapan, dan praktik terbaik yang seharusnya dilakukan atau dihasilkan oleh entitas yang diaudit. Kriteria untuk mengevaluasi juga bervariasi tergantung pada informasi yang akan diaudit. Lalu dalam audit laporan keuangan, kriterianya itu sudah baku, yaitu berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Sedangkan untuk audit kinerja itu kriterianya bersifat spesifik untuk setiap tujuan audit. Lalu selanjutnya adalah bukti. Bukti sendiri adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau tidak. Bukti sendiri terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, data elektronik dan dokumenter tentang transaksi. Yang kedua adalah komunikasi tertulis dan elektronik dengan pihak luar. Yang ketiga, pengamatan oleh auditor sendiri. Dan yang terakhir adalah kesaksian lisan dari pihak yang diaudit atau klien. Baik, selanjutnya di sini ada perbedaan antara auditing dan akuntansi. Banyak pengguna laporan keuangan ataupun masyarakat umum yang masih bingung membedakan antara audit dengan akuntansi. Kebingungan ini terjadi karena sebagian besar audit biasanya berkaitan dengan informasi akuntansi dan banyak auditor memiliki keahlian yang cukup besar dalam masalah akuntansi. Di sini akuntansi sendiri adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa ekonomi dengan cara yang logis dengan tujuan menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Lalu ketika mengaudit data akuntansi, auditor harus fokus untuk menentukan apakah informasi yang dicatat itu sudah benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi atau tidak. Nah, seorang auditor juga harus memiliki keahlian dalam akumulasi dan interpretasi bukti audit. Keahlian inilah yang membedakan antara auditor dengan akuntan, menentukan prosedur audit yang tepat, memutuskan jumlah dan jenis item yang akan diuji, dan mengevaluasi hasil adalah hal yang unik bagi seorang auditor. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai pentingnya audit dalam mengurangi resiko informasi. Untuk mengetahui hal tersebut dapat kita ambil contoh, yaitu ketika bank ingin membuka pinjaman. Ketika bank ingin membuka pinjaman, pasti diperlukannya keputusan yang besar. Dalam memperoleh keputusan tersebut pasti ada beberapa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Terdapat 3 faktor yang harus dipertimbangkan oleh bank, yaitu yang pertama ada suku bunga bebas resiko, di mana bank berinvestasi dalam surat utang negara dalam jangka waktu yang sama dengan pinjaman tersebut.
Kemudian yang kedua ada resiko bisnis bagi nasabah. Ketika bank tidak dapat melunasi utang-utangnya karena faktor ekonomi maupun faktor bisnis tersebut, sehingga nasabah akan mengalami dampak yang akan diterima juga. Kemudian yang ketiga yaitu ada resiko informasi, di mana di sini ditemukannya ketidakakuratan keputusan yang diambil dalam resiko bisnis. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari resiko informasi dan juga bagaimana cara menguranginya. Untuk penyebabnya sendiri terdapat 4 penyebab terjadinya resiko informasi, yaitu yang pertama ada jauhnya informasi. Jauhnya informasi ini disebabkan karena informasi yang dimiliki dan diterima hanya minim. Hal ini karena kita tidak tahu bagaimana kondisi secara langsung perusahaan rekan kerja kita, sehingga informasi yang kita dapatkan masih belum banyak. Kemudian yang kedua yaitu bias dan motif pihak penyedia. Hal ini disebabkan karena informasi yang diperoleh seseorang tidak sejalan dengan tujuan dari pengambil keputusan, sehingga pihak penyedia dapat membiaskan informasi tersebut untuk keuntungan dari pihak penyedia sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ada data yang sangat banyak. Ketika organisasi semakin banyak, maka data yang dipunya juga akan semakin banyak. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya ketelitian sehingga data bisa salah catat atau juga bisa data menjadi hilang. Kemudian yang keempat yaitu transaksi pertukaran yang kompleks. Dapat kita lihat bahwa transaksi antar organisasi saat ini sedang marak, sehingga dapat terjadinya kesalahan pencatatan yang tidak tepat. Setelah kita tahu penyebab dari resiko informasi, gimana sih cara untuk mengatasinya? Terdapat 3 hal untuk mengatasi resiko informasi, yaitu yang pertama, pemakai bisa mendatangi lokasi perusahaan dan dapat melihat catatan-catatan sehingga dapat memperoleh informasi secara akurat dan secara andal. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya mengenai materi kita pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jasa asuransi dan jasa non-asuransi. Kita masuk pada bagian yang pertama yaitu jasa asuransi. Sebenarnya apa sih itu jasa asuransi? Nah, rekan-rekan perlu tahu bahwa jasa asuransi merupakan suatu jasa profesi independen yang digunakan untuk meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Seperti yang kita tahu bahwa pengambil keputusan pastinya memerlukan informasi yang andal, akurat, dan relevan untuk pengambilan keputusan ke depannya. Nah, jasa asuransi ini dikeluarkan oleh profesi akuntan publik dan profesi lainnya. Profesi akuntan publik mengeluarkan atau menyediakan jasa asuransi mengenai laporan keuangan atau yang kita kenal dengan jasa audit. Sementara profesi lainnya menyediakan jasa asuransi, contohnya berupa pengujian berbagai produk oleh organisasi konsumen. Nah, jasa asuransi ini terdiri atas 3 tipe nih rekan-rekan. Yang pertama yaitu jasa atestasi. Jasa atestasi ini merupakan suatu jasa asuransi yang dikeluarkan oleh profesi akuntan publik, di mana mereka memberikan pernyataan tertulis mengenai kesimpulan atas kendala sersi yang dibuat dan ditanggungjawab oleh pihak lain. Nah, jasa atestasi ini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, audit atas laporan keuangan historis. Kedua, review atas laporan keuangan historis. Dan yang ketiga, jasa atestasi lainnya. Nah, kita masuk pada tipe jasa asuransi yang kedua, yaitu jasa asuransi lainnya. Nah, pastinya ini mencakup banyak hal ya rekan-rekan ya. Misalnya yang pertama yaitu pengendalian atas risiko. Misalnya yang berhubungan dengan investasi, mencakup berbagai kebijakan yang berkaitan dengan derivatif seperti itu. Kemudian yang kedua ada mystery shopping. Kemudian yang ketiga ada penilaian risiko atas pengumpulan, pendistribusian, dan pengumpulan informasi digital. Kemudian yang keempat ada penilaian risiko atas kecurangan dan tindakan ilegal. Kemudian yang kelima ada kepatuhan atas perjanjian perdagangan. Yang keenam, kepatuhan atas perjanjian royalti hiburan. Dan yang ketujuh, ada audit lingkungan. Nah, kita masuk pada tipe jasa asuransi yang ketiga, yaitu jasa asuransi dalam teknologi informasi. Terdiri dari 2 jenis nih rekan-rekan. Yang pertama ada yang namanya Web Trust System, dan yang kedua SIS Trust System. Nah, Web Trust System ini digunakan
untuk memenuhi kebutuhan jaminan dan keyakinan atas transaksi berbagai usaha atau bisnis yang melalui internet seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sistem, di mana sistem ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap berbagai sistem di berbagai area ya, misalnya seperti sistem keamanan maupun integrasi data seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut nih rekan-rekan, itu tadi penjelasan mengenai jasa asuransi. Sekarang masuk yang kedua yaitu jasa non-asuransi. Jasa non-asuransi ini merupakan suatu jasa yang dikeluarkan oleh akuntan publik, di mana di dalamnya ini tidak terdapat suatu pendapat atau opini, kemudian keyakinan atau berbagai bentuk yang berhubungan dengan keyakinan. Nah, jasa non-asuransi ini terdiri dari 3 jenis juga rekan-rekan. Yang pertama ada yang namanya jasa perpajakan. Pastinya ini digunakan atau jasa yang disediakan oleh akuntan publik untuk membantu kliennya dalam hal perpajakan, misalnya penyusunan surat pemberitahuan pajak tahunan atau SPT untuk PPH, kemudian PPN, pajak atas penjualan barang mewah, dan lainnya. Dan yang kedua, jenis jasa non-asuransi ini adalah konsultasi manajemen. Pastinya ini jasa yang diberikan oleh akuntan publik untuk kliennya, misalnya dalam memberikan saran atau rekomendasi mengenai pembenahan sistem informasinya atau sistem akuntansinya, kemudian membantu dalam menyusun strategi pemasaran dan lain-lainnya. Baiklah, yang selanjutnya adalah differentiate the three main types of audit, atau kemampuan membedakan 3 jenis utama pada audit. Certified Public Accounting atau akuntan bersertifikat publik sudah menentukan 3 jenis utama pada audit, yaitu yang pertama adalah audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan. Audit operasional adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai efektivitas organisasi, efisiensi, dan ekonomi operasi di bawah pengendalian manajemen, dan melaporkan kejadian kepada orang yang tepat hasil dari penilaian bersama dengan disertai rekomendasi untuk perbaikan. Tujuan audit operasional adalah untuk mengidentifikasi program atau kegiatan yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dalam rangka memberikan rekomendasi agar pengelolaan program atau kegiatan organisasi dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, audit kepatuhan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan atau peraturan yang lainnya. Auditor melakukan audit dengan berpedoman kepada checklist yang telah dibuat pada saat audit dokumen atau DEX evaluasi atau audit sistem. Ketua tim auditor menyampaikan tujuan audit dan lingkup audit. Audit keuangan atau lebih tepat disebut audit laporan keuangan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik mengenai penilaian atas laporan keuangan suatu perusahaan atau badan hukum lainnya. Apakah telah disajikan sesuai dengan peraturan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga dapat dihasilkan pendapat yang independen tentang laporan keuangan yang relevan, akurat, lengkap, dan disajikan secara wajar. Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk mendapatkan jaminan keyakinan tentang apakah laporan keuangan yang disusun secara keseluruhan telah bebas dari salah satu material, baik karena penipuan atau kesalahan, sehingga memungkinkan para auditor untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan telah disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu ada jenis auditor, mengidentifikasi jenis utama auditor. Jadi beberapa jenis auditor yang paling umum dipraktekkan saat ini ada 4. Yang pertama ada kantor akuntan publik bersertifikat, yang kedua ada auditor kantor akuntabilitas pemerintah, yang ketiga ada agen pendapatan internal, dan yang terakhir ada auditor internal. Yang pertama ada kantor akuntan publik bersertifikat. Kantor akuntan publik bersertifikat ini bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan historis dari semua perusahaan publik, sebagian besar perusahaan besar lainnya, dan banyak perusahaan kecil dan organisasi non-komersial.
Judul kantor akuntan publik bersertifikat ini mencerminkan fakta bahwa auditor yang mengungkapkan opini audit atas laporan keuangan harus dilisensikan sebagai CPA. Kantor akuntan publik ini sering juga disebut dengan auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakan mereka dari auditor internal. Selanjutnya yang kedua ada auditor kantor akuntabilitas pemerintah. Apa sih auditor kantor akuntabilitas pemerintah ini? Jadi auditor kantor akuntabilitas pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk kantor akuntabilitas pemerintah AS atau bisa disebut dengan GAO, yang dimana sebuah lembaga non-partisan di cabang legislatif pemerintah federal yang dipimpin oleh penguasa keuangan umum. Dan GAO ini melapor dan juga bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kongres. Tanggung jawab utama GAO adalah melakukan fungsi audit Kongres dan memiliki banyak tanggung jawab audit yang sama dengan kantor akuntan publik. GAO ini mengaudit banyak informasi keuangan yang disiapkan oleh berbagai lembaga pemerintah federal sebelum diserahkan ke Kongres. Sebagai hasil dari tanggung jawab besar mereka untuk mengaudit pengeluaran pemerintah federal, penggunaan konsep audit lanjutan, kelayakan mereka untuk menjadi CPA, dan peluang mereka untuk melakukan audit operasional dan juga auditor GAO sangat dihargai dalam profesi audit. Kemudian yang ketiga ada agen pendapatan internal. IRS di bawah arahan Komisaris Pendapatan Internal bertanggung jawab untuk menegakkan Undang-Undang Pajak Federal seperti yang telah ditetapkan oleh Kongres dan ditafsirkan oleh pengadilan. Tanggung jawab utama IRS ini adalah mengaudit pengambilan wajib pajak untuk menentukan apakah mereka telah mematuhi undang-undang perpajakan atau belum. Audit ini semata-mata adalah audit kepatuhan, dan auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut juga dengan agen pendapatan internal. Yang terakhir ada auditor internal. Auditor internal ini dipekerjakan oleh semua jenis organisasi untuk mengaudit manajemen dengan pengawasan oleh Dewan Direksi, seperti yang dilakukan oleh GAO untuk Kongres. Lalu tanggung jawab auditor internal ini juga sangat bervariasi, namun tergantung pada pemberi kerjanya masing-masing. Dan untuk menjaga independensi dari fungsi bisnis lainnya, grup audit internal ini biasanya melapor langsung kepada presiden, pejabat eksekutif tinggi lainnya, atau komite audit Dewan Direksi. Namun, auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas selama hubungan majikan dan karyawan yang ada. Kemudian, tanggung jawab auditor internal sangat bervariasi, tergantung dengan pemberi kerjanya masing-masing, karena beberapa staf audit internal hanya terdiri dari 1 atau 2 karyawan yang melakukan audit kepatuhan rutin, dan staf audit internal lainnya mungkin memiliki lebih dari 100 karyawan yang memiliki tanggung jawab beragam, termasuk banyak di luar area akuntansi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Atas kesempatannya, nama saya Rio Elvon Hendrawan dengan NIM 2019-310368. Kami dari kelompok 5. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan syarat untuk mendapatkan CPA. CPA merupakan program pengembangan profesi bagi akuntan yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Penggunaan gelar akuntan publik bersertifikat atau CPA diatur oleh Undang-Undang Negara Bagian melalui Departemen Perizinan masing-masing negara bagian. Di negara bagian manapun, peraturan biasanya berbeda untuk menjadi CPA dan mempertahankan lisensi untuk berlatih setelah penunjukan awalnya tercapai. Sertifikasi ini ditujukan bagi mereka yang ingin meningkatkan kompetensi dan mendapatkan izin menjadi akuntan publik. Ujian CPA dengan kurikulum baru memiliki 3 tingkatan, yaitu tingkat dasar, tingkat profesional, dan tingkat lanjutan. Yang pertama, ujian tingkat dasar. Ujian tingkat dasar diperuntukkan bagi seseorang yang akan memulai karir di kantor akuntansi publik. Gelar yang diberikan setelah menyelesaikan ujian ini adalah Associate Certified Public Accountant of Indonesia atau ACPAI. Materi yang diujikan diantaranya adalah yang pertama, pengantar audit dan asuransi, kedua, akuntansi,
dan pelaporan keuangan. Yang ketiga, pengantar ekonomi makro dan mikro. Keempat, pengantar manajemen, perpajakan, dan hukum bisnis. Yang kelima, akuntansi biaya, manajemen keuangan, dan sistem informasi. Yang kedua, ujian tingkat profesional. Yang pertama, diperuntukkan bagi seseorang yang akan bekerja sebagai staf profesional KAP. Yang kedua, gelar sertifikasi Certified Public Accountant of Indonesia atau CPA. Materi ujiannya yang pertama audit, asuransi, dan etika profesi. Yang kedua, akuntansi dan pelaporan keuangan lanjutan. Ketiga, akuntansi manajemen, manajemen keuangan, dan teknologi informasi. Keempat, strategi bisnis dan perpajakan lanjutan. Yang kelima, manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal. Yang ketiga, ujian tingkat lanjutan. Yang pertama, diperuntukkan bagi seseorang yang akan mengajukan izin akuntan publik. Kedua, gelar sertifikasi tidak ada karena gelar CPA sudah diperoleh saat lulus ujian tingkat profesional, namun akan mendapatkan surat tanda lulus ujian profesi akuntan publik. Yang ketiga, materi ujiannya adalah audit dan asuransi tingkat lanjutan. Pelatihan CPA review tingkat profesional bertujuan dan bermanfaat untuk yang pertama, merupakan program persiapan ujian CPA tingkat profesional. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan peserta atas bidang-bidang yang menjadi mata ujian. Yang ketiga, jika berhasil lulus ujian CPA of Indonesia, membuka peluang karir lebih baik bagi individu yang ingin bekerja di industri, pemerintahan, maupun kantor akuntan publik. Terima kasih.